Solo Ranker Part 20. Kini Rokan dalam perjalanan untuk mengantarkan item dari Marquis Trull untuk diberikan pada seorang penyihir hitam bernama Tritika. Untuk bertemu penyihir tersebut, Rokan harus melewati sebuah hutan yang bernama Mist Valley, Lembah Kabut. Hutan ini hanya dihuni oleh monster-monster. Salah satunya adalah monster hyena. Mereka mengejar Rokan secara bersama-sama, mengarahkan Rokan ke sebuah lokasi dan membuatnya terjatuh ke bawah jurang yang sudah mereka rencanakan. Mist Eating Hyena, monster berlevel 115 yang memiliki kecerdasan dan selalu bergerak dalam satu kelompok besar. Dengan kecerdasannya, mereka mampu berkomunikasi satu sama lain, mengepung dan menggiring targetnya ke tempat yang menguntungkan bagi mereka. Sejenak, Rokan merasa bodoh karena jatuh ke jebakan monster-monster ini. Aku paham sekarang. Kalian sengaja menjaga jarak sambil memancingku ke lokasi ini, kata Rokan. Tidak ada jalan bagi Rokan untuk kabur. Satu-satunya cara adalah mengalahkan mereka agar dapat melanjutkan perjalanan. Ini menjadi kesempatan bagus bagi Rokan untuk menguji kemampuan barunya. Timing yang bagus. Di sini, kalian akan menjadi samsak untuk melihat sampai batas mana kemampuanku sekarang, kata Rokan. Salah satu kelemahan dari job class Berserker adalah pertempuran dengan musuh yang banyak. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Berserker lebih diunggulkan daripada job class lainnya. Tapi, pada dasarnya, Berserker tidak memiliki skill area damage, jadi mereka harus mengalahkan musuhnya satu persatu. Itulah mengapa, meskipun lawannya lemah, jika mereka menyerang bersama, Berserker harus mengeluarkan usaha lebih untuk bisa menang. Untuk mengimbangi kelemahan itu, sistem memberikan sedikit solusi, khususnya saat player dengan job class Berserker mencapai level 100. Mereka bisa menggabungkan beberapa skill menjadi satu dan menciptakan skill baru dengan efek area damage. Skill kombinasi. Skill kombinasi yang akan menutupi kekurangan dari Berserker. Butuh waktu 2 menit 30 detik untuk Rokan mengalahkan 80 monster hyena dengan skill kombinasinya. Skill kombinasi ini memang cukup berguna, tapi untuk melawan guild Ragnarok, skill ini masih jauh dari kata cukup. Destruction Charge adalah skill kombinasi yang menghasilkan damage kepada musuh yang berada dalam satu garis lurus, yang berarti musuh yang berdiri di luar jalur tidak akan menerima damage sama sekali. Rokan merasa skill ini masih kurang. Dia membutuhkan skill area yang lebih sempurna jika nantinya harus berhadapan dengan Odin dan semua anggota guildnya. Setelah mengalahkan monster hyena, Rokan lanjut menelusuri hutan hingga akhirnya penyihir hitam Tritika lah yang datang sendiri menghampiri Rokan. Karena dia sudah diberitahu oleh Marquis Trull tentang utusannya yang dia kirim. Rokan mengeluarkan dari inventorinya sebuah kotak yang berisi 3 item: darah gnoll, darah monster domba, dan kulit domba. Tritika mengeluarkan ketiga item itu dan mulai membaca mantra, dan muncul beberapa tulisan aneh yang melayang di udara. Rokan tidak paham sedikit pun dengan mantra yang diucapkan Tritika.
satu-satunya yang Rokan tahu. Saat Tritika mulai membaca mantra, sebuah aura dengan energi menakutkan muncul mengelilingi tubuh penyihir itu. Saat Tritika selesai menggabungkan ketiga item, dia kemudian memberikan pada Rokan sebuah scroll atau gulungan Blood Engraving, sebuah scroll yang sudah ditanamkan energi kegelapan, sebuah item yang akan digunakan Marquis Troll untuk meningkatkan kemampuan vampirnya sebelum meminum darah suci High Elf. Setelah item tersebut ada di genggamannya, Rokan tersenyum. Sejak awal menjalankan misi, Rokan sama sekali tidak berencana membantu Marquis Troll. Rokan sengaja patuh menyelesaikan misi pertama dan kedua agar dia bisa sampai ke tahap ini. Yang diinginkan Rokan bukanlah 10 koin gold yang akan diberikan sebagai hadiah penyelesaian. Yang diincar Rokan sebenarnya adalah item ini, Blood Engraving. Item yang dibuat oleh penyihir hitam Tritika. Bukannya kembali pulang mengantarkan item itu pada Marquis, Rokan justru menggunakan item tersebut untuk dirinya sendiri. Item diaktifkan. "Hei, apa yang sedang coba kau lakukan?" teriak penyihir Tritika. Tapi semuanya sudah terlambat karena Rokan sudah mengaktifkan dan mengambil alih skill Blood Engraving. Sebuah ukiran aneh muncul di sekujur tubuh Rokan. Rokan mendapatkan kemampuan vampir yang mampu mencuri darah musuh dan mengubahnya menjadi health point. Hahaha. Akhirnya aku mendapatkan kemampuan life steal untuk melawan banyak musuh, kata Rokan. Attack power memang sangat penting dalam pertarungan, tapi efek lifesteal juga sama pentingnya saat player harus berhadapan dengan musuh yang jumlahnya banyak. Efek lifesteal akan membuat Rokan dapat bertarung lebih lama. Tritika yang melihat Rokan melanggar kontrak langsung menyerang Rokan dengan skill magic yang membuat setengah wajah Rokan hangus terbakar. Dengan wajah yang setengah hancur, Rokan berbalik menyerang dengan skill strike dan langsung memenggal kepala penyihir hitam Tritika. Rokan tidak menyangka penyihir Tritika akan mati dengan satu serangan skill dasar. Mungkin itu karena Tritika adalah seorang penyihir, jadi dia lemah terhadap serangan langsung, lemah terhadap serangan fisik. Setelah membunuh Tritika, efek lifesteal aktif mengisi kembali darah Rokan dan memulihkan tubuhnya dari luka yang dia dapat sebelumnya. Di sini juga menunjukkan rupanya penyihir hitam Tritika adalah seorang monster goblin yang ahli dalam hal magic, sihir hitam. Setelah mencuri skill lifesteal dan membunuh Tritika, Rokan kembali pulang ke kota Crossroad. Pertama, dia singgah ke markas Berserker untuk membuat skill kombinasi yang baru. Di sana, Rokan menggabungkan beberapa skill dasar dan membuat skill kombinasinya yang baru, Whirlwind. Dengan skill ini, Rokan dapat berputar sembari mengayunkan kapaknya dan memberikan physical damage secara terus-menerus pada setiap musuh yang ada di sekitarnya. Ya, mirip-miriplah dengan skill Balmond di Mobile Legends. Skill ini akan terus bisa digunakan Rokan selama masih ada mana yang tersisa.
Saat digunakan dalam mode Berserker, skill ini akan meningkatkan damage dan memberi tambahan movement speed pada penggunanya. Saking tidak sabarnya Rokan mencoba skill ini, dia segera pergi meninggalkan markas Berserker dan berlari ke arah hutan. Di dalam hutan, dia sengaja mendatangi daerah kekuasaan kelompok serigala, hanya agar dia bisa mencoba skill kombinasi barunya. Monster ini adalah Cave Werewolf berlevel 120. Rokan sengaja membiarkan semua monster ini merobek setiap bagian tubuhnya. Saat health point-nya tersisa 20%, Rokan baru mengayunkan kapaknya untuk mengusir semua serigala. Rokan kemudian mengaktifkan skill kombinasi Wire Wine. Sembari mengayunkan kapak, Rokan memutar tubuhnya melewati kelompok serigala, memberi damage secara terus-menerus. Saking kuatnya efek skill ini, sebuah angin topan muncul dan mencabik-cabik kawanan serigala yang terperangkap di dalam pusaran. Rokan sangat menikmati pertunjukan ini. Begitu angin topannya menghilang, health point Rokan sudah kembali pulih sepenuhnya dan tidak ada lagi monster yang tersisa di daerah itu. Blood Engraving memberikan efek lifesteal sebesar 3% dari setiap serangan. Saat menyerang banyak musuh secara bersamaan, efek ini akan menjadi berkali-kali lipat, membuat Rokan dapat mengisi kembali health point-nya yang hilang. Ini adalah kemampuan yang seharusnya dimiliki para vampir, tapi Rokan telah mencuri dan menjadikan skill ini sebagai miliknya. Setelah mencoba kemampuan dari lifesteal-nya, Rokan kembali ke kota Crossroad. Tapi kali ini tujuannya adalah pergi ke markas pasukan penjaga. Rokan membawa kepala Tritika pada Malkin dan berkata kalau goblin ini tadinya adalah seorang penyihir hitam yang bersembunyi di daerah hutan. Rokan juga menambahkan, Marquis Trull, seseorang yang tinggal di kastil tua, sebenarnya adalah seorang vampir dan mereka berdua, Marquis Trull dan Tritika, saling bekerja sama secara diam-diam. Rokan menambahkan, di kastil tua itu juga ada seorang High Elf yang disekap, dan penyihir hitam Tritika bermaksud membuatkan Marquis sebuah item yang akan membantunya dapat menghisap darah suci dari High Elf guna meningkatkan kekuatan vampirnya. Beruntung, Rokan berhasil mengetahui rencana ini dan menghabisi Tritika sebelum dia menyerahkan item yang telah dibuatnya, Blood Engraving. Rokan memang berhasil menggagalkan rencana Marquis Trull untuk menghisap darah High Elf. Tapi Rokan menegaskan kalau High Elf yang disandra itu masih ada di dalam kastil bersama dengan Marquis Trull yang menjaganya. Di sini Rokan agak sedikit berbohong dengan tidak mengatakan kalau dia sebenarnya telah membantu Marquis mengumpulkan beberapa item dari monster yang tinggal di dalam hutan. Ya, meskipun tujuannya untuk kepentingan pribadi. Lanjut lagi, Malkin, kepala pasukan penjaga kota yang mengetahui ada seseorang dari bangsanya sesama elf ditawan, membuatnya menjadi marah sekaligus malu. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi di daerah kekuasaannya? Apalagi orang yang ditawan di sana adalah seorang High Elf. Elf yang memiliki darah murni dan kekuatan holy power yang luar biasa. Perlu diketahui, Malkin, Teril, dan semua elf yang pernah dijumpai Rokan sebelumnya
hanyalah seorang elf biasa yang kastanya bisa dibilang lebih rendah dari High Elf. Meskipun sudah tidak lagi bisa menghisap darah High Elf, masih ada kemungkinan Marquis Troll memberontak dan melukai elf yang ada di kastil. Malkin yang sudah geram dengan berita ini bermaksud memerintahkan semua pasukan penjaga untuk mengepung Marquis Troll di kastilnya sekarang. Namun Rokan justru menghalanginya dan memberikan saran yang lebih baik. Rokan berkata pada Malkin, "Vampir akan semakin kuat saat malam hari. Jika pasukan penjaga menyerangnya sekarang, bisa dipastikan akan banyak korban yang berjatuhan dari kubu mereka. Ada baiknya menunggu sampai pagi hari di mana kekuatan vampir akan melemah karena terkena cahaya matahari. Itu adalah waktu yang paling tepat untuk menyelamatkan High Elf dengan korban jiwa seminimal mungkin." Malkin setuju dengan rencana itu. Dia juga meminta maaf, sepertinya tadi dia terlalu terbawa emosi sehingga tidak sempat memikirkan strategi terbaik untuk menghadapi vampir Marquis Troll. Semua berjalan sesuai rencana Rokan. Dia sengaja membuat pasukan penjaga menunggu hingga pagi hari, karena Rokan berencana malam ini pergi ke kastil itu seorang diri menyelamatkan High Elf dan mengambil hadiah istimewa dari quest tersembunyi lainnya, menyelamatkan elf wanita dari vampir. Singkat cerita, sampailah Rokan di kastil tua kediaman Marquis Troll. Namun kali ini berbeda. Rokan tidak masuk melalui pintu depan, tapi diam-diam memanjat dinding, melompat masuk melalui jendela, dan mencari kamar tempat High Elf disembunyikan. Rokan berhasil menemukan High Elf wanita di kamar lantai atas. Sepertinya High Elf ini telah terkena semacam sihir karena bagaimanapun cara Rokan membangunkannya, elf ini sama sekali tidak memberikan respon apapun dan tetap menutup matanya seperti putri tidur. Rokan kemudian mengeluarkan sebuah item dari inventorinya, sebuah jam yang dibuat oleh Gnome. Saat digunakan, jam ini akan membangunkan targetnya secara paksa. Rokan menyetel jam tersebut dan menaruhnya di samping telinga High Elf. Suara alarm yang sangat ribut berhasil membangunkan High Elf. Saat High Elf terbangun, Rokan memperkenalkan dirinya sebagai anggota dari pasukan penjaga kota. Elf wanita ini juga berterima kasih karena Rokan telah membangunkannya dari mimpi buruk. Elf ini juga memperkenalkan namanya sebagai Irhin. Rokan memang berhasil membangunkan Irhin, tapi karena suara alarm yang sangat ribut tadi juga mengundang kehadiran Marquis Troll ke lantai atas. Di belakangmu, kata Irhin. Rokan berbalik dan melihat Marquis Troll sudah berdiri di depan pintu menutup jalan keluar. "Dasar bajingan! Beraninya kau mencuri sesuatu yang menjadi milikku," kata Marquis. Rokan meminta Irhin menunggu sejenak sementara dia akan menyelesaikan urusannya dengan Marquis Troll. Rokan mengeluarkan kapak Axe of Murder. Rokan bergerak cepat menggunakan skill dash menghantam tubuh Marquis Troll dengan skill shoulder charge, membuat mereka berdua terjatuh keluar dari kastil. Hal ini sengaja dilakukan Rokan untuk menjauhkan High Elf dari bahaya saat mereka berdua bertarung. Marquis Troll yang marah karena semua rencananya digagalkan menjadi muak dan mulai menunjukkan kekuatan vampirnya. Yah, silahkan mengamuk sesukamu.
Ini juga akan menjadi kesempatan yang bagus menguji kekuatan vampirmu yang telah aku curi, kata Rokan. Rokan memulai serangan lebih dulu, namun Marquis Trull dengan mudah menahan serangan itu dengan cakar vampirnya yang sekeras baja. Barulah saat itu dia menyadari garis simbol yang ada di tangan Rokan, simbol yang seharusnya dia dapatkan setelah menggunakan item dari penyihir Tritika. Marquis Trull akhirnya menyadari jika selama ini Rokan hanya berpura-pura mendengarkan perintahnya dari awal. Semua itu agar dia bisa mencuri item yang dibuat oleh Tritika. Ditambah lagi, dia melihat Rokan dengan mata kepalanya sendiri menyusup ke kastil dan coba menyelamatkan High Elf yang dia sembunyikan keberadaannya. Aku tidak akan memaafkanmu, dasar manusia rendahan, teriak Marquis Trull sembari menyerang Rokan dengan cakarnya. Walaupun Rokan berhasil menahan serangan tersebut, Marquis Trull masih sempat mendaratkan satu serangan di lengan Rokan. Marquis Trull tidak berhenti menyerang. Serangan bertubi-tubi yang datang pada Rokan membuat health point-nya turun hingga menyentuh angka 20%. Seandainya Marquis Trull adalah vampir murni, maka bisa dipastikan Rokan sudah mati di pertarungan ini. Tapi sayangnya tidak. Rokan sudah memperhitungkan semua ini. Dia juga sudah tahu kalau Marquis Trull adalah vampir kelas bawah. Rokan lalu menggunakan skill kombinasi Whirlwind, memutar kapaknya dan balik menyerang Marquis Trull. Rokan berhasil kembali memulihkan health point-nya setelah memberi luka yang cukup parah pada Marquis. Marquis tertawa. Kenapa Rokan sangat percaya diri dengan lifesteal yang baru dia dapatkan? Marquis mengingatkan skill yang didapatkan Rokan itu adalah kemampuan dasar seorang vampir. Marquis kemudian meminum darah yang ada di tangannya dan dalam sekejap health point-nya juga pulih. Akan kutunjukkan sekarang perbedaan antara vampir dan manusia, kata Marquis Trull. Marquis mengeluarkan kekuatan tersembunyinya dan berubah ke wujud vampir dan bermaksud menjadikan Rokan sebagai kelinci percobaan untuk penelitian yang akan dia lakukan. Dengan kekuatan penuhnya, Marquis menyerang ke arah Rokan. Rokan tidak ragu sama sekali karena sejak awal dia memang berencana melihat sejauh mana kemampuan dari skill Spellfam miliknya, Blood Engraving. Rokan melompat ke depan dan menebas tubuh Marquis dengan skill Leap Attack. Dan di saat yang bersamaan, Marquis juga dengan cakarnya dia berhasil merobek bahu Rokan. Hahaha, sudah aku bilang skill itu tidak berguna jika digunakan manusia, ejek Marquis. Marquis merasa unggul dalam jual beli serangan tadi karena luka yang diterima Rokan lebih parah, sedangkan lifesteal-nya hanya memberi 3% tambahan darah. Yang kau katakan memang benar, skill ini hanya memberikan 3% lifesteal. Jika begitu caranya, maka cukup mudah. Aku hanya perlu menyerangmu lebih banyak, kata Rokan. Rokan kembali maju menyerang Marquis dengan kapaknya. Begitupun Marquis juga menyerang balik dengan cakarnya. Mereka berdua memberi dan menerima luka satu sama lain. Namun berbeda dengan Rokan. Dia terlihat sangat menikmati pertarungan ini. Rokan menyerang lebih cepat dari sebelumnya, membuat musuhnya menjadi sedikit kewalahan.
Keduanya saling menyerang tanpa memperdulikan pertahanan masing-masing. Saat health point-nya berkurang di bawah 10%, Rokan langsung menggunakan ultimate-nya. Skill Berserk diaktifkan. Di saat semua stat Rokan meningkat berkali-kali lipat efek dari skill Berserk, Rokan juga mengaktifkan skill Whirlwind dengan tujuan mengakhiri pertarungan. Ini adalah combo skill yang luar biasa. Berserk dan Whirlwind. Dengan kekuatan yang telah berlipat ganda, Rokan maju melancarkan serangan pada Marquis yang berdiri di depan. Combo skill ini menciptakan sebuah badai dan angin topan di sekitar area itu. Marquis tidak bisa menghindar sedikit pun. Hahaha. Tubuh Marquis tercabik-cabik dan hancur menjadi kepingan kecil oleh topan yang diciptakan Rokan. Begitu Rokan mengakhiri skillnya, Marquis sudah tidak bisa dikenali lagi. Tubuhnya hancur dan berjatuhan dari langit seperti tetesan hujan, dan tempat itu hanya menyisakan genangan darah. Dan health point Rokan juga ikut pulih karena banyaknya serangan yang dia daratkan kepada Marquis. Blood Engraving. Skill milik vampir ini memang sangat berguna, kata Rokan. Rokan kemudian kembali ke dalam kastil untuk membawa High Elf keluar dari sana. Tidak berselang lama, matahari muncul. Malkin dan semua pasukan penjaga yang datang bersamanya sudah berkumpul untuk mengepung kastil. Malkin memerintahkan pasukan penjaga menerobos masuk. Dia tidak peduli jika harus membunuh Marquis Trull, pemilik kastil tua tersebut. Yang menjadi prioritasnya adalah keselamatan High Elf yang ditawan. Kalian diizinkan membunuh vampir sialan itu, tapi pastikan tidak ada setitik debu yang menyentuh kulit High Elf. Perintah Malkin. Serang! Saat pasukan kerajaan mendekati pintu kastil, tiba-tiba, boom! Ada seseorang yang mendobrak pintunya dari dalam. Melihat kekuatan itu, membuat Malkin terkejut. Sekarang sudah pagi hari, seharusnya para vampir sudah tidak memiliki kekuatan bahkan untuk coba menghancurkan pintu kastil. Namun berbeda dengan apa yang mereka sangka. Orang yang keluar dari sana bukanlah Marquis Trull, melainkan Rokan bersama dengan Irhin, High Elf wanita yang disandra. Rokan, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau bisa ada di sini? Tanya Malkin yang sedang kebingungan. Irhin yang berdiri di samping Rokan menjawab pertanyaan tersebut. Dia berkata, Marquis Trull telah mati dan orang yang mengalahkannya adalah Rokan seorang diri. Bukan tanpa alasan Malkin dibuat terkejut dengan jawaban itu. Level Rokan jauh lebih rendah dari Marquis Trull si vampir. Tapi bagaimana bisa dia mengalahkan Marquis saat malam hari di mana kekuatan vampir berada di puncaknya? Apalagi dia berhasil membunuhnya dalam pertarungan 1 lawan 1. Rokan hanya menjawab. Dia merasa khawatir dengan keselamatan Irhin. Beruntung juga dia datang sebelum Marquis Trull coba menghisap darah Irhin. Salah satu pengawal Malkin berkata, dia sedikit meragukan Rokan karena sepengetahuannya tidak mungkin bagi manusia bisa mengalahkan vampir 1 lawan 1. Mereka saja sebagai pasukan penjaga membutuhkan minimal 2 atau 3 squad elf
jika ingin mengalahkan satu orang vampir. Apa kau bodoh? Lihat dengan mata kepalamu sendiri. Jika semua itu bohong, tidak mungkin bagi High Elf seperti Irhin memberikan anugerahnya pada Rokan, balas Malkin pada anak buahnya. Di depan semua elf, Irhin memberikan anugerah Oath of Allegiance. Oath of Allegiance adalah sebuah anugerah yang tidak ternilai dan tidak bisa dibeli dengan uang berapapun nilainya. Irhin memberikan sebuah mahkota emas sebagai bukti Rokan adalah seorang pemberani yang telah melindungi kehormatan dari High Elf, kehormatan Irhin. Mahkota ini adalah sebuah item bernama Irhin Oath of Allegiance yang akan mempertegas kalau Rokan adalah orang kepercayaan dari Irhin. Rokan kemudian mencium tangan Irhin sebagai tanda terima kasihnya dan sekaligus rasa hormat dirinya pada Irhin. Item yang didapatkan Rokan ini tidak menambahkan stat sama sekali, baik itu power ataupun defense. Tapi item ini memiliki efek khusus di mana Rokan dapat masuk ke High Elf Society. High Elf Society adalah dewan aristokrat eksklusif yang tidak ada ras yang pernah berhasil mendekati mereka. Mungkin bisa dikatakan kalau High Elf Society ini adalah sebuah kelompok yang beranggotakan High Elf dengan darah murni, dan mereka memiliki kuasa untuk memutuskan sesuatu yang sangat penting yang ada hubungannya dengan dunia. Mungkin ya, karena sekarang ini belum dijelaskan lebih lanjut tentang detail apa itu High Elf Society. Dan inilah alasan Rokan sengaja menahan pasukan penjaga agar datang terlambat, sehingga dia bisa menyelamatkan High Elf dan mendapatkan anugerahnya. Kini, Rokan memiliki koneksi untuk terhubung dengan High Elf Society. Melihat High Elf Irhin memberikan anugerahnya pada Rokan, semua elf berlutut dan ikut menghormati Rokan. Rokan kemudian pamit karena masih ada misi lain yang harus dia lakukan. Irhin coba menahan Rokan karena saat ini dia bermaksud memperkenalkan Rokan pada para dewan elf. Rokan tidak bisa menunda misi penting ini. Dia hanya berpesan akan menemui Irhin lain waktu dan mendoakannya agar sehat selalu. Dengan runebook yang ada di tangannya, Rokan berteleportasi ke pantai White Coast. Kemarin, Malkin sempat meminta Rokan mencari sisa-sisa monster yang telah terinfeksi, dan untuk alasan itulah Rokan datang ke sini berburu monster sekaligus menaikkan level. Blade Hand Dengsi adalah monster yang harus diburu Rokan selanjutnya. Baiklah, mari kita sedikit menaikkan level, kata Rokan. Sementara itu, di tempat lain ada dua orang player yang sedang berburu monster. Dengan sangat mudahnya, dia membasmi semua monster tersebut. Itu pun atas saran yang diberikan oleh temannya tentang kelemahan monster yang dia hadapi. Si rambut hitam menilai keadaan. Semuanya sudah berjalan sesuai prediksinya, tapi mengapa seperti ada sesuatu yang mengganggu rencananya. Seperti sebuah roda gigi yang tiba-tiba berhenti karena ada benda asing yang mengganggu. Mereka berdua sudah banyak berburu monster, tapi kenapa tidak pernah mendapat titel sebagai orang pertama?
yang berarti selain mereka berdua, ada orang lain yang telah mengalahkan semua monster ini dan memborong titel sebagai orang pertama yang mendapatkannya. Si rambut hitam hanya berkata, mereka berdua harus terus bersabar. Akan tiba masanya bagi mereka, cepat atau lambat seperti sebuah takdir, mereka pasti akan bertemu dengan orang yang mengganggu rencana mereka. Dan jika kita perhatikan dari kekuatan ataupun penampilan kedua orang ini, mereka ini sangat mirip dengan Odin dan Zeus dari Guild Ragnarok. Mungkin Guild Ragnarok sudah mulai dibentuk saat ini, dan Odin sedang dalam masa mengumpulkan anggotanya, mengumpulkan orang-orang terkuat di The Lord.